Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo yang berpusat di Lombok Utara menimbulkan kepanikan penghuni hotel di Mataram. Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di kawasan wisata. Liburan musim panas, kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok Barat meningkat 85%. Pemuda bernama Indra asal Mataram diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena berbisnis narkotika di kawasan wisata. Tersangka diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Gili, Trawangan saat sedang menunggu konsumen. Polisi menyita paket daun ganja siap edar seberat 143,71 gram dan sebuah ponsel sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka berdasarkan keterangan rekannya bernama Kadri yang ditangkap lebih dulu saat sedang menjual narkotika di pinggir pantai. Tersangka merupakan residivis yang pernah dipenjara karena berbisnis narkotika. Dia menyimpan barangnya di tempat kosnya dan dilakukan penggeledahan oleh tim kami. Di sana ditemukan barang bukti jenis ganja sebesar 143,71 gram. Jadi barang tersebut tidak ditemukan badannya, namun dalam penguasaannya di kamar kosnya. Sudah 2 kali. 2 kali. Yang pertama berapa? Sama Pak. Sama berapa? Jumlah uangnya sama. 8 juta juga. Yang pertama 8 juta, kedua 8 juta ya. Itu jumlah barangnya sama. Iya betul. Kerjaannya apa dulu Mas? Masih? Saya kerja di Tourist Information. Itu masih aktif? Masih aktif. Atas ulahnya, Indra dipastikan kembali mendekam di jeruji besi dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Pria bernama Ahyar Rosyidi diringkus unit reserse kriminal Polsek Selaparang karena mencuri sepeda motor keponakannya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Monjok, Mataram atas laporan korban yang mengaku motornya dibawa sang paman. Polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Ahyar membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di garasi dalam kondisi kunci masih menggantung. Jadi Ahyar Rosyidi ini adalah orang yang pernah tinggal bersama dengan korban, namun karena dia kalah judi, kemudian tanpa izin mengambil sepeda motor milik korban. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan cara ketika korban berada di luar, kemudian pelaku mengambil kendaraan sepeda motornya. Jadi pelaku sering melakukan ini karena kecanduan judi online. Tersangka nekat menggadaikan motor korban karena terlilit hutang akibat bermain judi online. Bang, gimana sudah ngambil motor tuh? Di mana? di rumah sini. Rumah sendiri. Iya, rumah. Motor tuh siapa punya? Adik Insan. Apa motif Sida ngambil motornya? Motor paman. Kenapa? Untuk kembaliin bayar utang juga biar oke. Motor itu bawa kemana Mas Sida? Sida gade apa Sida jual? Gade. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan pedagang buah musiman agar tidak menggelar lapak di pinggir jalan bypass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid.
Hal itu merujuk pada peraturan daerah karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan bisa membahayakan pengendara dan para pedagang. Pelarangan juga untuk menata kawasan Jalan Bypass Bizam agar terlihat rapi karena menjadi salah satu jalur utama pariwisata yang berdekatan dengan objek vital. Perda nomor 6 tentang Trantibum jualan di sekitar sepanjang jalan ini. Ya, cuman itu aja sih, kita memberikan pengarahan, sosialisasi. Dilarang jualan? Iya, dilarang pokoknya jalur ini jalur bypass ini. Merespons hal itu, pedagang terpaksa menggelar jualan di jalan setiap musim semangka karena tidak memiliki lokasi lain. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Jualan di sini? Jualan di sini. Nggak ada tempat jualan lain? Nggak ada. Nggak ada selain Kalau jualan, pasaran semangka. Nggak, dibongkar. Dibongkar terus ini Ini nanti kita bakar. tadi yang diminta sama Pol PP apa tadi? Minta dibongkar atau gimana? Minta dibongkar tapi setelah selesai. Ya di sini terus. Nggak pernah jualan di tempat lain? Nggak ada tempatnya. Ya, hanya di sini yang laku semangka. Karena banyak orang datang beli di semangka di sini, orang nendak-nendak. Gitu. Tadi minta dibongkar, Bu, ya? Iya, tahun duluan itu minta dibongkar, tapi nggak dikasih sama petani. Sekarang ini mau dibongkar nih? Ya, Mau dibongkar nanti dulu kalau selesai jualan baru dibongkar. Saya yang bongkar sendiri. Para pedagang berjanji segera membongkar lapak jika dagangan mereka sudah habis terjual. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi meningkatnya permohonan pembuatan KTP elektronik memasuki bulan Agustus. Petugas mencatat rata-rata warga yang mengajukan pembuatan KTP meningkat 2 kali lipat hingga mencapai 500 orang per hari. Dukcapil menyatakan telah menerima 8.000 belangko KTP dari Kementerian Dalam Negeri ditambah 2.000 belangko tambahan dari pemerintah provinsi. Dukcapil menyatakan siap melakukan perekaman secara reguler dengan prioritas utama bagi perekam KTP baru. Kadang setiap minggu kami laporkan. Jadi berapa yang sudah kita rekam, berapa yang belum kita rekam, yang sudah rekam belum kita cetakkan KTP-nya terus kita informasikan ke pusat. Kalau stok belangko kita saat ini? Kalau per hari ini sekitar 8.000-an. 8.000-an. Dari data yang kita miliki yang sudah melakukan perekaman tapi belum dicetakkan KTP-nya sekitar berapa dari 8 itu bisa mencukupi nggak? Belum sampai sekarang. Kan sedang ada perubahan APBD. Ya, kita sudah mengajukan kepada pimpinan supaya kita bisa didukung untuk perekaman keliling. Untuk memastikan perekaman berlangsung merata, Dinas membagikan belangko KTP ke masing-masing kecamatan secara merata atau disesuaikan kebutuhan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.